Perkenalkan, nama saya Hesya Marlesanto dari Universitas Diponegoro. Nah, inovasi yang ingin saya paparkan yakni mengenai pembangkit energi biomasa dengan kogenerasi fotobioreaktor pada hutan untuk menurunkan polusi udara di Jakarta guna menuju Indonesia Emas 2045. Nah, apa sih latar belakang yang membuat saya tergugah untuk membuat inovasi berikut? Yakni adanya perkembangan teknologi di dunia semakin pesat melalui arus globalisasi baik dari sektor industri, transportasi maupun rumah tangga yang akan membawa berbagai macam polusi udara dan sampah serta krisis energi terkhususnya di kota DKI Jakarta yang notabene sebagai ibu kota Indonesia pada saat ini. Nah, apabila saya kelompokkan nih, ada 3 permasalahan utama yang ingin saya bahas di inovasi saya kali ini. Yang pertama ada polusi udara, kedua sampah, dan ketiga krisis energi. Maka dari itu, solusi yang ingin saya buat apa sih? Nah, saya ingin membuat suatu pembangkit energi biomasa untuk mengurangi polusi tersebut. Namun, dalam mengurangi polusi tersebut, pembangkit energi biomasa masih dapat menimbulkan emisi baru berupa CO2. Maka dari itu, saya mengkombinasikan si pembangkit energi biomasa tersebut dengan fotobioreaktor menggunakan pembudidayaan spesies mikroalga. Nah, teknologi biomasa adalah pembangkit listrik yang berasal dari bahan tumbuhan atau limbah biomasa, yang biasanya limbahnya tuh berupa limbah organik. Lalu bahan-bahannya tuh bisa atau limbah organik tuh dapat berupa apa aja? Berupa jerami, kayu, limbah makanan atau daun. Nah, metode pembangkitan biomasa yang akan saya gunakan adalah pirolisis. Kenapa pirolisis? Karena pirolisis itu memungkinkan untuk terjadinya pembakaran atau dekomposisi kimia tuh pada suhu tinggi dan menggunakan sedikit oksigen. Yang kita tahu bahwa DKI Jakarta tuh memiliki polusi udara yang tinggi. Maka dari itu tingkat oksigen pun tidak terlalu banyak. Nah, kita memanfaatkan keadaan tersebut untuk menggunakan metode pirolisis yang hanya menggunakan sedikit oksigen pada teknologi biomasa yang akan saya gunakan. Untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya teknologi biomasa itu tidak dapat bekerja sendiri karena teknologi biomasa itu dapat menghasilkan emisi baru berupa CO2 atau karbon dioksida. Maka dari itu, pembangkit biomasa ini saya kombinasikan menggunakan fotobioreaktor untuk menyerap si karbon dioksida itu sendiri. Nah, fotobioreaktor ini saya menggunakan metode kultur mikroalga Chlorella sp yang diimplementasikan pada integrasi pembangkit biomasa. Nah, fotobioreaktor itu sebenarnya apa? Fotobioreaktor sebenarnya adalah reaktor tembus pandang yang digunakan untuk mengkultur mikroalga untuk mengabsorpsi atau menyerap emisi yang dihasilkan oleh pembangkit biomasa sehingga emisi yang dihasilkan si pembangkit biomasa ini tidak semakin mencemari lingkungan. Lalu ada sistem grid pintar dan energy storage berbasis IoT. Pembangunan sistem yang berkelanjutan pada sebuah pembangkit biomasa dan integrasi fotobioreaktor sebagai komponen pendukungnya memerlukan suatu sistem distribusi dan penyimpanan listrik. Maka dari itu saya menggagaskan adanya sistem grid pintar. Yang fungsinya untuk apa? Yang pertama ada memantau dalam pendistribusian energi. Kedua, mendeteksi kerusakan pada jalur listrik sehingga kecerdasan buatan dapat memindahkan jalur listrik yang lain dan dialirkan tanpa adanya pemadaman atau kerugian pemakaian. Yang ketiga, adanya respon konsumen. Jadi, sistem grid pintar ini sebenarnya bukan untuk menambah energi, tetapi untuk mengatur dalam pendistribusian listrik atau energi sehingga sesuai kebutuhan konsumen. Nah, ada interaksi atau komunikasi dua arah nih antara konsumen dan produsen melalui sensor-sensor listrik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa si smart grid ini dia itu dapat mencegah pemadaman secara tiba-tiba. Karena apa? Kita dapat tahu nih mendeteksi kerusakan yang ada pada jalur listrik sehingga kita dapat memberikan penanganan secara cepat. Serta smart grid ini berpotensi mengakomodasi terjadinya diversifikasi pembangkit sehingga antar pembangkit yang satu dengan yang lainnya tuh saling menopang. Serta dari sisi konsumen pun, konsumen tuh dapat mengetahui, jadi dia tuh mengkonsumsi listrik tuh seberapa banyak sih, karena mereka tuh dapat data yang mereka pakai di real life-nya tuh seberapa banyak energi yang mereka gunakan lah. Maka dari itu mereka tuh dapat memanajemen listrik yang mereka pakai. Di sini ada sistem distribusi sampah berbasis IoT. Nah, kita tahu bahwa 3 permasalahan yang ingin saya bahas ini salah satunya adalah sampah. Yang kita tahu bahwa sampah di DKI Jakarta tuh sangat banyak ya teman-teman.
Nah, oleh karena itu, kita harus mengatur kan sistem distribusi sampah yang ada di DKI Jakarta. Maka dari itu, saya memberikan gagasan adanya aplikasi Smart Truck Garbage yang memanfaatkan teknologi GPS dan topologi internet yang dapat dipantau menggunakan smartphone. Alurnya seperti ini, teman-teman. Jadi, truk sampah dapat dipantau menggunakan smartphone, lalu terdapat pos-pos tempat transit truk sampah yang akan memilah sampah organik dan non-organik. Lalu pengguna juga akan diberikan reward berupa voucher belanja apabila semakin banyak mengumpulkan sampah, dan sampah ini akan didistribusikan atau dialurkan ke hutan serbaguna yang mana sampah ini akan dijadikan sebagai bahan pembangkit energi biomasa. Nah, jadi setiap 100 kg sampah organik dapat digunakan untuk satu siklus biomasa beserta fotobioreaktor di hutan serbaguna. Berikut adalah foto atau screenshot dari desain aplikasi atau mockup. Kita tuh ingin memenuhi si Perda 1 pemerintah yang menyatakan bahwa target 30% ruang terbuka hijau melalui hutan serbaguna. Nah, saya berinovasi bahwa si hutan serbaguna ini dilengkapi dengan teknologi pembangkit biomasa terintegrasi fotobioreaktor di cerobong asapnya. Pembangkit ini akan diletakkan di tengah hutan yang juga dapat mengedukasi masyarakat tentang pembangkit listrik energi terbarukan. Lalu saya juga membuat analisis SWOT mengenai inovasi yang saya gagaskan. Nah, kesimpulannya itu intinya ada 3 permasalahan yang ingin saya pecahkan di sini, yaitu ada sampah, krisis energi, dan polusi udara yang disebabkan oleh adanya arus globalisasi. Maka dari itu, saya menggagaskan adanya inovasi teknologi pembangkit biomasa dan fotobioreaktor yang terdapat pada hutan kota serbaguna, sistem grid pintar, dan sistem distribusi sampah berbasis IoT. Besar harapan saya bahwa inovasi yang saya gagaskan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kota DKI Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Cintai lingkungan, hemat energi, mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Saya Hasya Marlestanto dari Universitas Diponegoro. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.